Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar barisan aritmatika. Materi barisan aritmatika ini pada kurikulum Merdeka dipelajari di kelas 10, sementara pada kurikulum 11 sebelumnya terdapat di kelas 11. Materi barisan dan deret ini ada di bab 2 pada buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diterbitkan tahun 21. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari video ini, peserta didik mampu menentukan suku ke N dan beda dari barisan aritmatika, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika dengan kritis dan benar. Sebelum dilanjutkan, ayo mengingat kembali, pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Contohnya adalah pola bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan ganjil. Kemudian contoh lagi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan genap. Suku ke-1, ya, kalau pada bilangan 1, 3, 5, 7, yang dinamakan suku ke-1 adalah 1 dan dilambangkan dengan U1. Kemudian suku keduanya dilambangkan dengan U2, kalau di sini berarti 3, ya. Kemudian suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku ke N dilambangkan dengan UN, dan seterusnya. Ayo bereksplorasi. Ayo bandingkan banyak meja dan kursi pada kedua gambar di bawah ini. Pada gambar 2.1 terdapat satu meja berbentuk segi 4 yang dilengkapi 4 kursi. Ya, jadi di sini ketika ada satu meja, ya, maka terdapat 4 kursi. Kemudian jika ada 2 meja yang disatukan, maka terdapat 6 kursi. Mari berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. Berapa orang yang dapat duduk di kursi dengan sejumlah meja yang disatukan? Ayo berkolaborasi dengan temanmu dalam mengisi tabel berikut. Pada saat mejanya itu 1, maka kursinya sebanyak 4. Jika 2 meja itu disatukan, maka banyaknya kursi yang muat adalah 6. Bagaimana jika terdapat 3 meja yang disatukan, maka berapakah mejanya? Ya. Jadi di sini kita lihat sebelumnya 4 ke 6, ya. Ini kan bertambah 2, ya. Jadi kalau begitu jika 3 meja maka akan muat 8. Kemudian jika 4 meja maka terdapat 10 kursi, ya. Kalau begitu 5 meja berarti ada 12 kursi. Kalau 6 meja berarti berapa? Ditambah 2 berarti 14 kursi. Kemudian jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Bagaimana kalian mengetahui, ya? Di sini kita lanjutkan saja, ya. Kalau setelah 14 ditambah 2 berarti 16. 16 itu 7 meja. Kalau 18 berarti 8 meja. Kalau 20 berarti ada 9 meja. Jadi kalau begitu untuk muat 20 orang, ya, maka
Dibutuhkan 9 meja yang akan disatukan. Lanjutkan dari tabel 2.1 tadi menampilkan pola bilangan 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jika diamati lebih teliti, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu. Pola bilangan yang demikian disebut dengan barisan bilangan. Terdiri dari berapa suku barisan bilangan tersebut? Kita lihat bahwa suku ke-1 dilambangkan dengan U1, yaitu di sini U1-nya adalah 4. Kemudian suku kedua dilambangkan dengan U2, yaitu 6. Suku ketiga berarti urutan ketiga di sini adalah 8. Kemudian suku keempat dilambangkan dengan U4 adalah 10. Dan suku ke-N dilambangkan dengan UN. Sehingga barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Barisan aritmatika. Selanjutnya, aturan apa yang ada pada barisan bilangan pada tabel 2.1? Kita lihat dari barisan 4, 6, 8, 10. Kita perhatikan bahwa barisan ini adalah mengikuti aturan bahwa barisan sebelumnya dengan selanjutnya adalah ditambah dengan 2. Ya. Jadi kita lihat operasi perhitungan apa yang ada di antara suku pada balingan bilangan di atas. Yaitu kita lihat dari 4 ke 6 ini kan ditambah dengan 2. 6 ditambah 8 juga ditambah 2. 8 ditambah 10 ditambah dengan 2. Jadi aturannya adalah bertambah 2. Lanjut, kemudian berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Kita cek dari suku kedua dikurangi suku ke-1, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian suku ketiganya adalah 8, dikurangi suku keduanya berarti 6. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Suku keempatnya adalah 10, suku ketiganya adalah 8. Jadi 10 dikurangi 8 adalah 2. Apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Kita lihat bahwa selisih dari setiap suku yang berdekatan selalu sama, yaitu 2. Berarti di sini jawabannya adalah ya. Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstantan disebut barisan aritmatika. Beda pada barisan aritmatika dilambangkan dengan B. Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Beda sama dengan suku kedua dikurangi dengan 1. Kalau suku ketiga berarti dikurangi dengan suku kedua. Kalau suku keempat berarti dikurangi dengan suku ketiga dan seterusnya. Jadi, beda pada barisan aritmatika dapat dinyatakan dengan B sama dengan UN min 1. Jadi UN min UN 1 adalah untuk mencari beda. Baik, kita lanjutkan eksplorasi gedung pertunjukan seni. Perhatikan gedung pertunjukan seni pada gambar di samping. Ayo cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung pertunjukan seni yang tampak pada gambar 2.3. Baris pertama yaitu 2. Baris ke-1 yaitu 20. Jadi misalkan di depan pas di sini 20 ya. 20. Kemudian baris keduanya di sini 24, baris ketiganya 28, baris keempatnya 32, baris kelimanya 36, dan seterusnya.
Berapakah jumlah kursi pada baris ke-15? Untuk menentukan banyak kursi pada baris ke-15, sebelumnya kalian amati terlebih dahulu banyak kursi tiap baris. Berapa beda atau selisih banyak kursi pada setiap baris? Kita lihat tadi barisannya adalah yang pertama adalah 20 ya, kita tulis lagi di sini. Barisannya tadi adalah 20, kemudian 24, 28, 32, dan 36, dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat selisihnya di setiap suku ya, yang berdekatan 20 ke 24 atau 24 dikurangi 20 adalah 4. Kemudian di sini selisihnya 4 sama ya. Jadi bedanya adalah 4. Bedanya 4. Kemudian dilihat baris ke-1-nya 20. Baris keduanya 24. 24 itu sama dengan 20 ditambah dengan 4. 20 ditambah 4-nya sebanyak 1. Kemudian pada baris ketiga, untuk suku ketiganya adalah 28. 28 itu 20 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4. Jadi 4-nya ada 2. 20 itu ditambah 4 sebanyak 2. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti 2 kali 4. Oh ya, yang atas tadi belum. Ini berarti 20 ditambah 4 sebanyak 1 berarti 20 ditambah 1 kali 4. Ya. Kemudian baris keempat itu 32 ya. 32 berarti 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Berarti 20 ditambah 4-nya sebanyak 3 sehingga sama dengan 20 ditambah 3 kali 4. Ya, kita perhatikan ketika di sini 4 berarti baris keempat berarti 4-nya ada 3. Kemudian baris kelima 36 itu sama dengan 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. 16 tambah 20 36 pas ya. 20 ditambah 4-nya sebanyak 4 ya. Jadi 36 itu sama dengan 20 ditambah 4 kali 4 ya. 4 kali 16 tambah 20 36 ya. Kita perhatikan mulai dari baris kedua sampai baris kelima. Jika baris kedua 4-nya 1, baris kedua baris ketiga 4-nya sebanyak 2, baris keempat 4-nya sebanyak 3, baris ketiga 4-nya sebanyak 4. Jadi pada baris kelima 20-nya adalah ditambah dengan berapa? Dikurangi 1 berarti ya. Berarti 14. Ditambah 4, sorry. Ditambah dengan 4 sebanyak 14 kali. Jadi sama dengan 20 ditambah 14 dikali 4 sama dengan 14 dikali 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 76. 76. Jadi baris ke-15 tadi adalah 20 ditambah dengan 14 dikali 4. Jadi sama dengan 76. Nah, di sini ya perhatikan bahwa baris ke-15 ini disebut dengan suku ke N. Jadi N-nya 15. Kemudian 20-nya ini disebut dengan suku pertama. Kemudian 14-nya tadi kan N-nya 15 ya. 15 kurang 1, 14. Jadi di sini adalah N-1. Kemudian 4-nya ini adalah beda. Sehingga didapatkan rumus umum menentukan suku ke N pada barisan aritmatika adalah
UN sama dengan A itu suku pertama, kemudian N-1 dikali dengan beda. Ya, dicatat ya. Oke. Perhatikan contoh berikut. Diketahui suatu barisan aritmatika, suku ketiganya 9, suku keenamnya adalah 18, tentukan rumus suku ke N. Kita ingat kembali ya, rumus suku ke N tadi adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Sekarang di sini kita diketahui suku ketiga sama dengan 9. Kemudian suku keenamnya sama dengan 18. Ditanya rumus UN. Nah, baik ya. U3 sama dengan 9. Di sini kan UN sama dengan A ditambah N-1B. Ya. Kalau begitu, kalau U3 berarti kan N-nya 3 ya. A-nya kita belum tahu berarti kita tulis. Kemudian N-nya 3, 3 dikurangi 1 berarti 2B. U3 sama dengan A plus 2B tadi sama dengan 9. Di sini kita pakai persamaan 1. Kemudian U6 itu sama dengan A ditambah N-nya 6. 6 dikurangi 1 adalah 5B. Ini sama dengan 18. Ini persamaan yang kedua. Sebelum kita mencari UN, berarti kita akan mencari A dan B ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada dua persamaan persamaan linear dua variabel, yaitu variabelnya A dan B. Caranya di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh A plus 2B sama dengan 9, A plus 5B sama dengan 18. Masih ingat ya pada materi persamaan linear dua variabel yang ada di SMP. Ya. Sekarang yang mau kita eliminasi dulu adalah A ya. Supaya A ini habis, maka kita kurangi. 2B dikurangi 5B sama dengan min 3B. Sama dengan 9 dikurangi 18 adalah min 9. Jadi didapat B itu sama dengan min 9 per min 3 berarti sama dengan 3. Kita sudah dapatkan B-nya sama dengan 3. Ya, selanjutnya kita cari A. Kita bisa dengan cara substitusi B. Substitusi B sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah A plus 2B sama dengan 9. B-nya sudah ketemu 3, berarti A plus 2 kali 3 sama dengan 9. Maka A sama dengan ini 2 kali 3 ke 6 ya, berarti 9 dikurangi 6. A-nya sama dengan 3. Baik, sudah dapatkan A-nya 3, B-nya 3. Maka kita akan menentukan rumus suku ke N. Maka kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus suku ke N. Kita dapatkan rumus UN. UN itu sama dengan A plus N-1B. UN sama dengan A-nya kita ketemukan 3, kemudian N-1 dikali B-nya juga ketemu 3, sehingga UN itu sama dengan 3 ditambah dengan N-1. Langsung saja kita hitung ya. 3 kali N 3 kali N berarti 3N min 1 dikali 3 min 3.
3 dikurangi dengan 3, ini kan habis ya, berarti sisanya 3N. Jadi kita dapatkan bahwa UN itu sama dengan 3N. Jadi rumus suku ke N-nya sesuai dengan yang diminta adalah UN sama dengan 3N. Baik, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Lanjut ke soal yang kedua. Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan tetap. Jika pada bulan kelima, nominal uang yang ditabung Rp 70.000 dan pada bulan ke-9, Rudi menabung sebesar 90.000. Baik, jadi di sini kita tuliskan dalam bentuk matematikanya dulu ya. Biar nanti mudah menyelesaikannya. Diketahui U5 pada bulan kelima, berarti kan suku kelima. U5 itu sama dengan 70.000. Kemudian bulan ke-10 berarti bulan ke-9 berarti U9-nya sama dengan 90.000. Yang ditanya yang A, selisih nominal uang yang ditabung antar bulan berarti beda ya. Selisih kan berarti beda. Yang A itu ditanya beda. Kemudian yang B itu nanti berapa rupiah yang ditabung Rudi untuk pertama kali. Untuk pertama kali berarti yang ditanyakan adalah suku pertama atau A. Suku pertama atau A. A-nya berapa gitu ya. Baik, sebelum dilanjut ya, kita ingat kembali rumus suku ke N. UN itu tadi sama dengan A plus N-1 dikali B ya. Kemudian di sini diketahui U5. Kalau U5 berarti kan N-nya 5. A ditambah 5 dikurangi 1 adalah 4B. Ini sama dengan 70.000 persamaan 1. Kemudian U9 berarti A ditambah 9 dikurangi 1 adalah 8B sama dengan 90.000. Ini kita persamaan 2. Selanjutnya kita akan mencari di sini. Mencari nilai B, mencari beda dan A. Muat lanjut. Nah, kita ingat tadi kita tulis kembali U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 70.000. Kemudian U9-nya itu sama dengan A plus 8B ya. A plus 8B sama dengan 90.000. Kita cari beda dulu berarti kita eliminasi A ya. Kita eliminasi A supaya habis berarti dikurangi 4B dikurangi 8B adalah 4B sama dengan 90 dikurangi 20 dikurangi 70 adalah 20.000. Jadi B-nya sama dengan 20.000 dibagi 4. B sama dengan 5.000 ya. Baik, jadi kita sudah dapatkan jadi selisih nominal uang yang ditabung Rudi, selisih nominal yang ditabung Rudi adalah Rp 5.000 ya. Selanjutnya kita akan mencari
uang di awal. Berarti kita akan mencari A. Untuk mencari A, ya, B-nya bisa disubstitusikan ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Ya. Kita lanjut ambil yang pertama saja ya. A ditambah 4B sama dengan 70.000. Kemudian A ditambah dengan 4 kali B-nya 5.000 sama dengan 70.000. Maka di sini A ditambah 4 kali 5.000 adalah 20.000 sama dengan 70.000. Maka A sama dengan 70 dikurangi 20 dikurangi 20.000. Berarti A sama dengan 50.000. Jadi A ini adalah sub pertama. Jadi uang yang ditabung Rudi pertama adalah jadi uang yang ditabung Rudi untuk pertama kali adalah Rp 50.000. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan materi barisan aritmatika pada video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.